Kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contoh kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan berpenghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Mereka ini adalah bagian tak terpisahkan dari negara kita. Di era situasi dan kondisi saat ini, kaum marginal secara umum adalah masyarakat yang terpinggirkan karena miskin, gelandangan, kaum buruh, anak jalanan, dan kaum difabel atau disabilitas. Penyebab mereka terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kadang juga peraturan maupun kebijakan pemerintah. Hal ini juga berakibat pada jenis pendidikan yang cenderung lebih memilih atau mendapatkan pendidikan non-formal. Jadi Bapak, perkenalkan, nama saya Haura. Ada teman saya juga namanya Pasca. Jadi kami dari Universitas Papua, Prodi Antropologi. Di sini kami mau wawancara sedikit di Bapak karena ada tugas. Jadi Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, nama saya Septinus Manggapro, Bapak asal dari mana? Biak. Asal dari Biak, cuma lahir besar di Manokwari. Iya. Kemudian maaf Bapak kalau menyinggung, Bapak mengalami tunanetra, kebutaan sejak lahir atau sebab tertentu? Sejak lahir. Oh, jadi sejak lahir. Iya, tapi sejak lahir juga pas mungkin sudah usia 3 tahun baru mulai mengalami apa? Iya, mulai mengalami Kebutaan. iya. Oh, jadi bukan dari lahir begitu, pas udah 3 tahun Iya. baru mulai. wah. Kemudian Bapak udah berkeluarga, sudah punya keluarga? Sudah. Di keluarga ada yang apa? Ada yang menjadi penyandang disabilitas juga? Cuma istri. Istri? Iya, sama. Buta juga? Iya. Oh. Bapak udah punya anak? Sudah. Berapa, Pak? Saya punya anak ada apa? Ada berapa? Ada 4. Ya, baik. Jadi Bapak menempuh pendidikan sampai jenjang apa, Pak? Kalau kita punya sekolah itu SLB. Yes. Ya, sekolah luar biasa toh. Ya. Cuma saya waktu itu sempat sekolah di Biak, cuma karena sudah terlambat masuk toh. Jadi saya cuma SD saja. Itu SLB. Iya, itu SLB-nya. Baik. Terus pekerjaan Bapak ini aja atau ada pekerjaan lain? Kalau kami punya keterampilan atau kreativitas sudah banyak. Selain keterampilan anyaman-anyaman seperti keset kaki ini, terus ada kemoceng atau sulak toh yang lap-lap kaca atau itu. Itu terus selain itu ada musik. Dari musik ada pijit secara profesional itu ada. Kalau buat yang kayak kemoceng tadi itu buat sendiri? Iya. Bapak buat sendiri? Iya. Itu berarti maksudnya Bapak buat sendiri atau sama teman-teman yang lain yang sama-sama? Itu kalau keterampilannya kayak kita semua bisa, cuma kalau mau dibuat ya masing-masing buat. Oh, masing-masing buat baru jual sendiri-sendiri. Iya. Gitu ya. Terus
Bapak kesini menggunakan apa? Mungkin jalan kaki atau ada yang antar? Ojek, Oh, naik ojek. Bapak rumahnya di mana? Taman Ria. Jauh juga. Bapak kesini dari kapan gitu sampai kapan? Saya dari tadi jam 1. Oh, jam 1 siang. Biasa pulangnya Kalau pulangnya udah mau gelap gitu. iya, biasanya mungkin jam-jam 9. Oh, sampai malam sekali ya, Iya. Pak? Sebelumnya Bapak pernah melakukan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas yang dinas sosial bikin gitu? Kalau dari dinas sosial melakukan rehabilitasi buat kita itu sejak tahun kemarin kah? Kalau tidak salah. Itu Bapak ikut? Iya, itu kami kasih kursus apa? Anyaman-nyaman. Oh. Gesek kaki begini. Iya. Iya. Oh, berarti dikasih kursus begitu dari dinas sosial? Iya. Jadi Bapak dengan istri ikut? Iya. Atau cuman Bapak? Saya dengan istri. Kemudian menurut Bapak ini haknya itu sudah terpenuhi atau belum? Kayak hak bebas dari stigma masyarakat, seperti kurang ramah pada penyandang disabilitas. Sepertinya belum. Belum ya, Pak? Ya, baik masyarakat maupun pemerintah. Contohnya seperti apa, Pak, kalau masyarakat? Kalau masyarakat mungkin karena belum bergaul akrab dengan kita, akhirnya dia belum memahami tentang. Iya. Belum terbiasa ya. Iya, mungkin, belum Pak. terbiasa. Tapi kalau yang sudah sering-sering ya mungkin mereka sudah. Lebih mengerti. Ya, begitu. Kalau pemerintah, Pak? Kalau pemerintah dia masih belum memenuhi hak-hak disabilitas secara Hak-haknya. Iya, hak disabilitas secara undang-undang dasar toh. Iya. Nah, itu belum terlalu. Oh, jadi haknya Bapak ini belum terlalu ini ya dipenuhi. Iya, belum terlalu dipenuhi oleh pemerintah, baik akses mungkin misalnya akses jalan gitu ya, buat terus hak-hak dia sebagai warga negara Indonesia begitu belum terlalu penuhi begitu. Ya, baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Saya Ferdi M. Laleno selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Tanggapan kami terkait dengan disabilitas sendiri untuk tahun 2022 ini kami dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan beberapa program, di antaranya pemberian bantuan berupa alat bantu yang bisa menunjang teman-teman yang difabel atau disabilitas. Di antaranya kendaraan beroda 3 yang membantu teman-teman yang memiliki keterbatasan tubuh supaya membantu menunjang ruang gerak yang bersangkutan untuk beraktivitas. Kemudian juga ada alat bantu berupa kursi roda dan juga tongkat, kemudian alat bantu pendengaran untuk yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi itu merupakan wujud perhatian pemerintah daerah Kabupaten Manokwari kepada saudara-saudara kita yang memang saat ini mengalami keterbatasan fisik. Nah, di samping itu juga pemerintah Kabupaten Manokwari melalui dinas sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial memberikan bantuan sosial tunai kepada sedikitnya kurang lebih sekitar 300 orang penyandang disabilitas yang rencananya akan disalurkan dalam waktu mendatang ini.
Nah, 300 orang ini terdiri dari 9 distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, jadi cakupannya merupakan representatif dari 9 distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, rencana akan disalurkan dalam waktu dekat ini di bulan Desember. Nah, itu mungkin salah satu wujud perhatian pemerintah daerah kepada saudara-saudara kita yang memang mengalami keterbatasan fisik. Nah, untuk fasilitasnya sendiri saat ini memang Dinas Sosial Kabupaten Manokwari belum memiliki rumah singgah yang representatif untuk teman-teman, tetapi sementara sudah ada yang memang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu rumah singgah seperti yang kita lihat di sebelah ya. Nah, memang untuk kapasitasnya belum begitu memadai, tetapi itu menjadi atensi pemerintah daerah untuk kedepannya akan ditingkatkan kapasitasnya. Mungkin seperti itu. Ya. Bantuannya itu dalam bentuk apa, Bang? Maksudnya dana atau? Iya, jadi untuk bantuan seperti yang tadi saya jelaskan, selain alat bantu, kami juga memberikan bantuan sosial tunai berupa uang tunai kepada masing-masing penerima. Untuk disabilitas sendiri, kalau tidak salah sesuai data kami kurang lebih sekitar 300 orang. Nah, kami juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga yang belum terakomodir untuk tahun ini kami upayakan bisa diakomodir di tahun mendatang. Jadi sementara yang bisa kami cover hanya sampai kurang lebih 300 orang. Nanti di tahun mendatang yang belum mendapat giliran tentunya akan kami akomodir di tahun anggaran berikut. Seperti itu. Iya, Pak. Mungkin itu saja. Oke, Terima baik. kasih lagi. Kami ada di ruang ibadah, tapi tak ada di KTP. Kami ada sebagai korban, tapi selalu disalahkan. Kami ada sebagai lelucon untuk membuatmu merasa sempurna. Kami ada ketika kamu butuh alasan terjadinya bencana. Kami ada sebagai beban, sebagai kutukan, sebagai penyimpangan, sebagai godaan, sebagai masalah untuk disingkirkan, bukan didengarkan. Kami ada bukan untuk menunjukkan kamu punya kuasa. Kami ada dan berbeda, tapi bukan berarti tidak setara. Kami ada di sekelilingmu. Kenapa tidak di pikiranmu?